menyajikan yaitu materi KB2 mengenai bagaimana kita mengisi uraian materi pada artikulat storyline. Jadi mohon izin saya memperkenalkan moderator, ada kakanda saya yang terbaik, yang luar biasa dari Sulawesi Selatan, yaitu Ibu Yundini. Selamat malam Ibu. Kemudian ada juga adik saya yang luar biasa, yang hebat dari Papua, yaitu Bu Restin. Selamat malam Bu Restin. Semoga nanti jaringannya lancar tanpa ada kendala satu apapun. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja untuk memulai kegiatan malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya lancar dan pastinya bermanfaat bagi kita semua. Oke, Ibu Yundini, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ibu. Nah, ini sepertinya juga terkendala sinyal. Ini enggak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang kami utarakan, kami di sini saling melengkapi bersama Bapak Ibu hebat sekalian. Termasuk keadaan yang sedang kita alami ini, memang ini suatu wajar. Nah, Bu Yuni. Iya, baik. Ya, Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Rahmat selaku host pada malam hari ini. Ibu peserta pelatihan yang kami banggakan. Terus kepada mengawal kegiatan ini. Sebelum memulai kegiatan ini, kami mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih sempat bergabung di room ini untuk melanjutkan kegiatan kita. Jadi tidak terasa ya Bapak Ibu, ini sudah malam ketiga kita berada di room yang sama. Dan kali ini kita akan melanjutkan kegiatan kita, yakni kegiatan belajar 2 dengan submateri pembuatan uraian materi. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan mendengarkan pemaparan materi yang luar biasa dari Ibu Restin. Beliau adalah Duta Rumah Belajar Papua tahun 2019. Selanjutnya disampaikan tadi oleh Pak Rahmat selaku host bahwa tugas kita itu dikumpulkan di Simpatik. Jadi yang dikumpulkan hanya link drive-nya saja ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu login ke Simpatik, lalu pilih menu pelatihan, lalu pilih pelatihan saya. Ya, begitu tahapannya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, untuk tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja memberikan kesempatan kepada Ibu Restin untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu Restin. Baik, terima kasih Kak Rahmat, Kak Yundini. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Sip. Mohon izin ini saya di teras rumah tadi sempat ngasih pelatihan, infusnya digantung di sini, saya nggak pindah-pindah lagi. Jadi kalau ada suara kendaraan, mohon izin sebelumnya, mungkin mengganggu. Ya, baik, saya menyapa dulu Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, guru-guru fisika hebat yang sudah bergabung dengan kegiatan kita malam ini. Ya, saya Restin Yusuf, Duta Rumah Belajar dari Provinsi Papua. Tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Rahmat dan Kak Yundini. Malam ini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan DRB ya di hari pertama dan kedua tadi malam. Baik, saya langsung saja. Ini saya langsung menggunakan. Baik. Ini adalah aset yang sudah dibagikan ke peserta. Ini disusun oleh Kak Rahmat, Ketua Panitia. Nah, saya akan lebih menjelaskan dari sini saja, Bapak Ibu, lebih sederhananya. Nanti mohon izin Kak Rahmat mungkin coba menjelaskan dengan 2 versi bagaimana menggunakan mengisi materi pada MPI yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru hebat fisika ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu guru sudah membuka
ya, sudah membuka aset yang diberikan oleh Kak Rahmat oleh panitia. Nah, ini adalah bagian untuk menyampaikan atau memasukkan materi. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya ini udah lengkap banget nih. Kalau dari Kak Rahmat ini triggernya udah ada, menu-menunya semua, toolsnya udah ada semua sih sebenarnya ya. Tapi nanti saya coba memberikan penjelasan bagaimana kalau mungkin kita mengedit sedikit, menyesuaikan sesuai dengan materi Bapak Ibu ya. Nah, mohon izin ini ada suara anak saya di sana main-main ya. Banyak intermesonya ini. Oke, baik. Nah, di sini saya akan mencoba mengangkat misalnya materi yang saya berikan adalah alat optik sebenarnya, seperti itu ya, alat optik. Bagaimana kemudian menyesuaikan dengan backgroundnya atau gimana kemudian saya memasukkan fotonya saya, lalu menu-menunya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, saya coba mengambil dari sini dulu. Nah ini saya hapus. Nah di sini saya memasukkan coba memberikan juga misalnya materi kita ya, misalnya materi Ibu kayak itu lawan. ini materinya. Ibu. Sampai mau cuma berapa menit? Nah di sini alat optik. Kemudian di sini misalnya kita ambil satu materi penting ya, materi utamanya. Bapak Ibu, di sini saya mau ganti dengan fotonya saya, misalnya seperti itu. Nah, seperti dijelaskan oleh ini tadi malam dengan Kak Hamsa ya. Misalnya saya pilih foto, jadi Bapak Ibu boleh memasukkan foto. Boleh juga misalnya Bapak Ibu menggunakan foto yang ada di dalam, seperti itu. Ya. Menggunakan foto, saya jangan dibilang eksis ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya saja, oke. Baik, kemudian ini saya mau ganti background sesuai dengan materinya saya. Nah, ini bisa diganti. Mohon izin kalau terlalu cepat ya. Bapak Ibu yang sudah mungkin melewati bagian ini, kita menyesuaikan dengan Bapak Ibu guru hebat yang lain yang masih pelan-pelan belajar. Jadi kita belajar sama-sama. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk mengganti background itu sebenarnya sesuka hatinya kita, misalnya sesuai dengan materi yang ingin kita sampaikan. Jadi disesuaikan dengan materi apa yang kita mau buat di media pembelajaran interaktif ini. Oke, saya coba gambarnya. Nah, modelnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu kalau kita membuat media pembelajaran interaktif sebenarnya kembali lagi kita tidak hanya melihat animasinya, tidak melihat backgroundnya, tetapi juga kita harus memperhatikan cara kita misalnya tulisan-tulisan yang ada di dalam, itu warna-warnanya, terus yang kita gunakan ya. Jadi itu juga sebenarnya mempengaruhi pada saat kita mau buat media interaktif yang menarik. Gitu. Intinya bahwa di sini yang kita harus perhatikan adalah media ini memang ada pesan yang tersampaikan kepada peserta didik kita, seperti itu. Jadi modelnya seperti ini. Oke, buat lagi di bagian sini. Kalau Bapak Ibu mengambil full dari materi, dari aset yang diberikan oleh panitia pelaksana, berarti ini tinggal diubah-ubah saja seperti itu ya. Ini sudah enak sekali Bapak Ibu, tinggal diedit saja seperti itu. Nah, kemudian ini saya ubah dulu warnanya. Contoh saja seperti ini. Bapak Ibu bisa menggunakan ini lebih bagus lagi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan kalau contoh yang dikasih oleh Kak Rahmat ini dari panitia ini, beliau kemudian memberikan kita ya bagian ini materinya ya. Ini di dalam satu slide, kemudian slide itu dibagi menjadi layer-layer ya. Jadi ada base layer, ini Bapak Ibu bisa lihat. Jadi ada base layer, kemudian ada mau mengurai materi. Boleh juga misalnya materinya banyak Bapak Ibu. Gimana dong kalau kita ini nggak cukup kalau hanya di dalam layer,
boleh kita menggunakan slide. Jadi dalam dalam scan itu kita menggunakan slide yang banyak untuk mengurai materinya kita. Boleh. Nanti mudah-mudahan waktunya cukup saya jelaskan perbedaannya. Itu caranya ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya Bapak Ibu mau cuman materi bagian ini saja menggunakan satu slide, kemudian di dalamnya punya layer yang banyak gitu. Boleh ya. Nah, apalagi yang perlu kita edit di bagian dari aset yang sudah diberikan. Di bagian sini ya Bapak Ibu ya, kita boleh ubah menjadi warnanya. Jadi nanti pada saat kursornya kita ke sini, itu warnanya berubah. Nah, ini sebenarnya Kak Rahmat udah buat, nanti saya coba dengan warna yang berbeda. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Nah, kita klik dulu di sini gambarnya ini ya, tombol apa sih bahasanya sih, buttonnya ini ya, tahu nih bahasa gimana sih? Nah kemudian jadi diklik dulu di situ ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini di bagian bawah ini ada timeline, ada state, ada notes ya. Kita ke state-nya. Di bagian state ini kita edit dulu Bapak Ibu. Kalau langsung diedit di sini nanti nggak berubah gitu. Jadi di edit dulu, diklik dulu, diedit gitu. Oke, diedit dulu. Nah, ini nanti saya maunya pada saat saya klik topik ya, kursor saya mengarah ke situ, warnanya berbeda. Oke, saya klik di bagian sini, hovernya. Ya, ini udah rancang luar biasa. Ya, tinggal diubah saja kita ya. Saya lihat kreativitasnya Bapak Ibu guru hebat semua. Oke, nah ini udah berubah. Ini kalau saya arahkan kursor berarti warnanya merah. Kalau misalnya ini topik-topiknya pada saat sudah terklik oleh kita. Coba lagi di bagian sini select ya. Berarti nanti berubah. Saya perlihatkan nanti perbedaannya ya Bapak Ibu ya. Ini saya mau pilih orange biar agak berbeda warnanya. Oke. Nah, setelah ini selesai, kemudian klik done editing step. Nah. Oke. Sudah selesai di bagian situ, kita lihat dulu perbedaannya Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu. Itu. Ini pakai laptop yang lama soalnya. Mohon bersabar ya Bapak Ibu ya. Nah ini coba Bapak Ibu perhatikan. Jadi pada saat saya menggerakkan kursor ke bagian situ, ini kan udah sih sebenarnya Kak Rahmat sudah buat, tapi mungkin warnanya nggak terlalu ini. Jadi sesukanya kita Bapak Ibu, kita mau buat seperti apa, gitu ya. Jadi ini saya gerakan kursor, jadi seakan-akan tombolnya ini hidup gitu. Jadi nggak cuma paten di situ. Kalau Bapak Ibu nggak kasih begini kan dia kayak kaku gitu tombolnya. Jadi kayak macam animasi sebenarnya walaupun buatnya sederhana gitu ya. Oke, saya coba klik dulu. Nah, ini kelihatan kan pada saat saya sudah memilih tombol itu nanti dia akan berubah menjadi orange. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu berada di modul 1, berarti Bapak Ibu sudah bisa membedakan, oh saya lagi berada di topik 1 gitu. Jadi warnanya akan orange. Itu ya Bapak Ibu ya. Sederhana sekali. Ini sudah dibuat, saya kasih contoh lagi yang ini, topik 2. Modelnya juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kembali diklik ya di buttonnya, kemudian edit state. Edit state dulu. Jangan langsung diedit ya Bapak Ibu ya. Misalnya klik di sini langsung diubah warnanya di sini, enggak, diedit dulu. Gitu. Diedit dulu. Oke. Nah, ini kembali setelah edit, kemudian hovernya saya ubah ya. Jadi merah, kemudian selectnya saya ubah menjadi orange gitu. Oke, kemudian done editing state itu ya Bapak Ibu ya. Oke, udah selesai. Nah, jadi untuk topik 2, 1, 2, 3, 4, dan 5 Bapak Ibu boleh coba nih di rumah ya, yang mungkin masih proses dalam tahap ini.
Tuh. Oke, nah kemudian saya masuk lagi nih di layernya Bapak Ibu. Ini udah masuk di layer. Tadi kan kita editnya di base layer. Ya, kita edit di base layer. Ini kalau mau buat seperti ini, tinggal copy saja, diduplikat ya Bapak Ibu ya. Diduplikat, select layernya. Diduplikat dari sini. Gitu. Kalau kita mau ngambil backgroundnya sama, misalnya kita buat dasarnya dulu, tinggal di copy saja. Begitu. Jadi nanti dari base layer ini menjadi apa ya? Jadi induknya gitu. Kemudian ada layernya. Jadi materi kita berkumpul di dalam satu slide gitu. Ya, Bapak Ibu. Jadi saya belum masuk loh di sini Bapak Ibu, belum disambungin ke sini. Nah, oke. Sekarang kita udah masuk nih di layer pertama. Nah, di sini kita bisa ubah namanya sih sebenarnya. Misalnya di sini adalah pengertian, biar bisa diubah pengertian mikroskop. Oke, ini boleh diubah Bapak Ibu sendiri ke sesuka hatinya saja gitu. Jadi sesuka hatinya. Nah, sekarang saya mau pakai di sini lagi. Jadi bagian pertama ini adalah mikroskop. Kemudian di sini saya ubah menjadi pengertian pengertian mikroskop. Kemudian ini saya kebetulan saya udah ada materinya ya Bapak Ibu. Kemudian saya tinggal copy ke sini. Nah, saya sudah siapkan materi sih. Sebenarnya menggunakan artikel storyline itu hampir-hampir sama kita mendesain sesuatu dengan PowerPoint, tetapi dia lebih komplit ya, Bapak Ibu ya, lebih komplit, lebih banyak desainnya begitu. Pokoknya ada kelebihan dan kekurangan. Nah, oke udah nih. Kalau di sini Bapak Ibu perhatikan lagi. Jadi kita ubah dulu biar lebih indah gitu ya. Biar lebih indah warnanya, biar lebih jelas kita atur gitu. Nah, ini saya mau hapus ganti ganti karakter boleh. Boleh gambar juga boleh, kayak tadi yang dari Karamat tinggal ganti gambar juga boleh. Nah, gimana kalau saya mau masukin karakter gitu. Nah, ini ada karakter juga Bapak Ibu di dalam sini ya. Ada karakternya. Nah, oh cepat ya. Minta maaf Bapak Ibu. Minta maaf ya kalau terlalu cepat gitu. Nanti saya ulang lagi di bagian itu. Mohon maaf. Udah terbiasa begini. Oke, baik. Jadi saya ulang. Oke, misalnya saya mau memasukkan karakter gitu ya, karakternya boleh, jadi terserah kita ya Bapak Ibu. Nah ini saya juga sebenarnya Bapak Ibu banyak belajar dari Kak Rahmat dengan rekan-rekan duta yang lain ya. Saya baru mengenal aplikasi ini baru mungkin sekitar 2 bulan yang lalu. Saya belajar dari beliau dan ya, intinya kita harus banyak belajar gitu. Nah saya mau pilih karakternya misalnya Evangeline. Evangeline ini kita bisa lagi ubah ekspresinya Evangeline itu seperti apa. Misalnya lagi happy atau lagi bagaimana gitu ya, sesuai keinginan kita. Aku mau pakai yang happy aja. Nah, happy kan kalau model terus posenya mau bagaimana Bapak Ibu? Posenya karena dia ada di sebelah kanan layarnya saya, berarti saya mau pakai ini deh. Ini. Nah, jadi boleh memilih karakter di bagian sini, kemudian ekspresinya di sebelah sini ya. Bapak Ibu boleh kasih foto kita juga boleh, sesukanya kita lah. Atau mungkin kita punya aset tersendiri untuk pakai, boleh juga. Kemudian posenya yang ini Bapak Ibu ya, jadi posenya banyak gitu. Nah, ini lagi bawa kertas mungkin, di atas meja, banyak sekali nih posenya. Bapak Ibu terserah mau pilih yang mana gitu. Nah, aku mau kasih menghadap ke sini. Di sini masih. Nah, menghadap ke sini ya. Oke, nah ini Bapak Ibu menghadap ke sini. Nah, seperti
Ini jadi lebih ada apa ya, ada hiasan-hiasannya begitu, jadi lebih lebih enak dilihat. Nah ini juga boleh nanti, jadi isinya begitu aja sih Bapak Ibu ya. Materinya tinggal dimasukin ke dalam, ini asetnya sudah klop begitu, tinggal diganti, boleh menggunakan ini juga karakternya dari panitia kemarin, boleh diganti gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya seperti itu. Dia di dalam satu slide kemudian punya base layer, kemudian ada layer-layernya untuk memberikan untuk menuju ke materi itu. Nah, gimana kalau misalnya materinya kita lumayan banyak, kemudian nggak mungkin kita mau dengan slide yang berbeda. Itu ya Bapak Ibu. Saya mau mencoba izin Kak Rahmat dengan Kak Yuni, ini kira-kira waktunya berapa lama ya saya boleh menjelaskan? Takutnya kelewatan. Yang jelas waktu kita ya sampai untuk Wita ya sampai 9.30 Wita. Ya, waktu setengah. Ya. Sampai malam nggak apa-apa Bu Restin. Sampai iya, ini tadi Bang Oji ada kendala listriknya padam, jadi mungkin nanti Bu Restin semua nggak apa-apa. Sampai nggak apa-apa, semangat. Sampai pukul 20.10 nggak apa-apa Bu Restin, waktu Indonesia Barat. 20.10. Iya betul. Nanti sisanya tanya jawab. Silakan nggak apa-apa Bu Restin. Lanjut. Ya Bu, ya Bu Bu Yudini ya seperti itu ya. Betul. Ini nggak apa-apa ya guys, nggak berapa. Nanti ini banyak rekan-rekan duta juga di dalam kalau kita saling sharing gitu ya. Nah, jadi ini bahasanya kita membuat materi di dalam satu slide dengan base layer, kemudian layer-layernya seperti itu ya, sederhananya begitu. Intinya bahwa aset yang udah dikasih oleh panitia ini sebenarnya tinggal didesain kembali oleh Bapak Ibu semua, gitu ya. Tinggal ganti backgroundnya, kemudian judul dan lain-lain. Ini Kak Rahmat udah menyambungkan ini udah pasang triggernya nih kalau nggak salah sih ya. Coba deh saya ini dulu, saya preview dulu, kita cek dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya belajar gini Bapak Ibu guru hebat, ternyata membuat apa nih dari artikulat ini memang kalau membuat media itu harus ekstra sabar ya, pelan-pelan gitu. Jadi kalau capek udah ditinggalin aja dulu, boleh kemudian nanti dilanjut. Ini kan bisa di save gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, sekarang nah ini udah ada ininya, udah disambung ke sini ya, Kak Rahmat ya. Udah ada triggersnya ya, bahasa kerennya triggers. Udah ada triggersnya Bapak Ibu, ini benar-benar tinggal diedit aja, diisi ya, Bapak Ibu guru hebat. Dengan sesuai desainnya Bapak Ibu semua ya. Oke, ini mungkin bisa dilanjutkan nanti yang bagian untuk ini bagian ini diedit sesuai keinginannya Bapak Ibu semua. Oke, nah aku mau kasih contoh Bapak Ibu gimana kalau misalnya kita mau buat materinya itu di dalam slide yang berbeda gitu ya. Tapi saya mau ngeditnya di sini saja ya Bapak Ibu, langsung saja ya. Jadi ini cuman contoh. Jadi saya copy dulu. Nanti saya rombak maksudnya saya rombak biar yang di bagian atas tetap gitu. Oke. Nah, ini contoh yang pertama tadi, satu slide kemudian menampung di dalam materi yang menampung materi di dalam slide yang sama gitu. Nah, gimana kalau saya mau mendesain seperti ini Bapak Ibu, izin Kak Rahmat, saya misalnya pengenalan rombak seperti ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya di luar ini di teras rumah, jadi banyak intermezzo, suara-suara yang ya suara-suara ini tambahan. Tidak apa-apa Bu, enggak terlalu rame, tidak apa-apa.
Oke, nah ini misalnya seperti ini Bapak Ibu. Saya mau yang ini menjadi openingnya gitu. Jadi ini adalah opening dulu. Kemudian misalnya saya mau menambahkan apa ya? Mau menambahkan identitas misalnya nama gitu atau asal sekolah gitu ya Bapak Ibu ya. Boleh di bagian sini. Jadi slide ini kemudian menjadi bagian openingnya. Misalnya contohnya seperti ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak mengantuk mendengarkan penjelasan saya ya. Oke. Hilang ya Bapak Ibu ya. Tampilannya bisa oke. Nah, misalnya seperti ini. Jadi intinya kenapa saya memilih backgroundnya yang sudah ada gambarnya. Boleh juga ditambahkan ke dalam, kalau model yang seperti ini kan udah ada backgroundnya, jadi memang mencerminkan dari materi yang akan saya bawakan gitu. Jadi kembali lagi saya katakan membuat artikulat ini tergantung dari kita senangnya seperti apa, maunya mendesain seperti apa ya Bapak Ibu guru hebat. Kemudian di sini saya misalnya mau tulis nama sekolah saya SMA IPK 3 Urfu. SMA IPK 3 Urfu ini di Biak Papua Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu penasaran kemudian bisa datang ke Papua nanti. Oke, sip. Nah, seperti ini. Ini cuma contoh sederhana, misalnya kita mau yang ini di bagian depan gitu, di bagian openingnya ya. Kemudian saya copy lagi. Saya mau ini saya kasih contoh misalnya menunya. Ini saya ganti dulu nanti namanya ya. Jadi ini saya ganti. Ini kita bisa ganti di bagian bawah Bapak Ibu nama slide-nya biar kita nggak bingung ya. Ini misalnya opening. Oke, kemudian ini saya mau pakai namanya menu utama. Oh, kemudian saya copy lagi. Ini sih tergantung dari kita, kalau agak ribet Bapak Ibu boleh pakai yang tadi, yang simple, enak banget tuh dari Kak Rahmat sudah. Kemudian di sini misalnya pengertian mikroskop. Jadi saya membagi per materi gitu. Jadi ini masuk di menu utama. Nah, di menu utama saya hapus dulu ini. Apa sih yang saya mau buat Bapak Ibu? Nanti kita coba sama-sama ya. Bapak Ibu ya, saya hapus semua dulu. Ini tadi harusnya saya hapus dulu nih dari ini. Nah, ini dulu, pindahin dulu deh, apa? Oke, nah misalnya nih, saya mau saya mau slide ini. Oh, ini saya belum hapus ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi layer-layernya saya mau hapus nih. Ini contoh misalnya ini satu, kemudian satu dengan layer, kemudian saya bagi di dalam slide-slide. Berarti layernya saya hapus aja gitu, ya. Layernya saya hapus, layernya saya hapus aja. Ini cuma contoh ya Bapak Ibu. Sukanya kita misalnya Bu Restin ribet amat itu, ya sudah nggak apa-apa, pakai yang sesukanya Bapak Ibu gitu ya. Nggak masalah. Senangnya kita lah. Ya. Ini saya hapus aja yang saya copy dari atas. Ya, Bapak Ibu. Ini aja dulu yang saya ini udah saya hapus layernya semua. Nah, ini misalnya saya copy, saya duplikat ya. Oke, dan ini saya kasih nama menjadi menu utama. Ini misalnya materinya banyak yang kita mau sampaikan, boleh juga sih Bapak Ibu ya. Saya mau kasih contoh misalnya di sini dalam mirip-mirip sih juga Bapak Ibu, cuman apa ya perbedaannya gitu kalau kita menggunakan slide dan kemudian menggunakan layer begitu. Nah, ini udah kosong gitu ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mendesain, mending di copy dulu background utamanya. Kalau saya tadi sih ribet ya. Jadi copy dulu background utamanya baru masuk ke situ. Sekarang saya mau kasih button. Misalnya tiga menu utama yang akan saya buat.
gitu ya Bapak Ibu. Tergantung, jadi kita kan sudah menentukan tujuan, kemudian apa sih indikatornya, tujuan pembelajarannya apa saja. Jadi tinggal Bapak Ibu kemudian kira-kira sub materinya apa gitu. Misalnya saya bagi aja nih di dalam tiga bagian begini ya, contoh saja, tergantung dari Bapak Ibu semua. Nah, oke. Kemudian saya mau tulis di atas sini apa ya? Menu utama. Menu utama. Nah, utama. Oke, menu utama, kemudian diperbesar. Jadi boleh pokoknya intinya desainnya boleh diganti juga boleh, backgroundnya juga boleh diganti, boleh ya Bapak Ibu ya. Intinya sesukanya kita. Bapak Ibu yang punya project ya, jadi Bapak Ibu mendesain, tapi sebaiknya tidak jauh-jauh berbeda dengan aset yang sudah diberikan oleh panitia kalau mau begitu sih. Kalau misalnya mau belajar juga. Ini saya kasih merah biar. Nah sekarang di sini di bagian buttonnya ini, kemudian saya mau masukkan langsung teksnya gitu. Misalnya pengertian yang tadi ya, pengertian mikroskop. Terus di bagian kedua ini adalah misalnya bagian mikroskop, oke. Kemudian yang ini adalah apa ya? Misalnya rumus dan contoh soal. Misalnya, kalau yang berikutnya kan dijelaskan tentang lebih ke soalnya gitu. Biasanya kalau kita memberikan rumus-rumus gitu, matematikanya, kemudian kita kasih contoh soal. Ya. Oke, nah ini udah nih Bapak Ibu. Ini agak ribet sih sebenarnya Bapak Ibu ya, dibanding yang dikasih ke Rahmat, lebih simpel, lebih enak seperti ini. Cuman saya kasih contoh tambahan gitu. Supaya kita sama-sama belajar ya. Nah ini tadi sama tuh editnya Bapak Ibu ya. Editingnya sama di bagian sini. Oke, nah ini ya Bapak Ibu ya. Ini kemudian saya ubah lagi gitu. Kayak sebenarnya mirip yang tadi sih Bapak Ibu ya. Mirip yang tadi nih. Nah ini kembali klik di saya agak cepat ya. Jadi klik di buttonnya ini, klik di button, kemudian masuk ke sini di timelinenya di bagian bawah ya Bapak Ibu ya. Kemudian edit state-nya, kemudian ini hover-nya diganti gitu, boleh. Kemudian saya ganti lagi ke orange gitu ya. Kemudian down editing state. Nanti ini diarahkan dibikin triggersnya ke slide berikutnya. Nah, di bagian situ akan memecah-mecah materinya kita lagi. Gitu. Boleh kemudian masuk ke dalam satu slide yang ada layernya banyak lagi. Gitu. Disambung dengan materi yang tadi. Misalnya mau bikin openingnya lain. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini. Nah, edit state. Kemudian ini saya bagi lagi. Saya edit state-nya lagi ya. Ini saya nggak siapin juga banyak apa ya Bapak Ibu, banyak ini aset gitu, belum terlalu mahir juga sih. Oke, nah ini edit state lagi, kemudian mengubah ini hovernya lagi orange gitu ya. Oke, nah ini udah Bapak Ibu down editing. Oke, ini udah selesai nih. Nah, supaya nanti kelihatan perbedaannya, saya edit dulu nih tambahannya. Jadi di sini di bagian slide berikutnya adalah menu pengertian mikroskop, gitu, mikroskop. Nah, di sini kalau misalnya materinya banyak, terus apa ya? Bapak Ibu boleh buatkan misalnya layer lagi, gitu, boleh. Jadi di dalam layer-layer, kemudian boleh juga di dalam slide. Nah, saya coba buat reverse-nya dulu.
Oh, mudah-mudahan nggak salah ya. Ini saya kadang triggersnya itu saya kadang banyak salah gitu. Oke, nah ini udah bener ya, jump to slide. Kemudian next slide-nya adalah untuk button itu saya pergi ke ini, pengertian mikroskop ya. Kemudian saya pakai user click. Mudah-mudahan nggak salah sih. Button ini button berapa ya tadi? Button 1 kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan nggak salah nih. Button 1. Oh, sorry. Saya ngeditnya kayaknya di bagian ini deh. Saya ganti dulu ya Bapak Ibu ya. Saya kosongkan dulu di sini. Biar beda deh. Nanti saya bingung nih. Kayaknya saya bingung sendiri nih. Oke, sabar ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak mengantuk mendengarkan penjelasan saya. Nah, ini menu utama. Kemudian di sini biar saya bisa lihat nanti di sini adalah pengertian. Hampir sama sih tadi Bapak Ibu. Cuman ini akan banyak slide-nya. Nanti kalau bagian ini kan biasanya kita bisa apa ya? Kita memberikan materi yang banyak. Nah, dari slide ini di sini baru kita bikin layernya gitu. Boleh juga ya. Jadi ada menu utama, macam memperindah saja sih Bapak Ibu ya, memperindah ini kita artikulatnya kita ya. Kalau dari Karamat tadi udah bagus banget, malah saya tadi belajar oh gini ternyata lebih simpel gitu, mirip juga. Nah tapi ini slide-nya, nah di sini udah, kemudian saya naik di sini kembali. Ini menu utama. Boleh dikasih icon-icon juga Bapak Ibu, terserah deh. Misalnya di sini icon apa gitu biar lebih cantik ya. Dipercantik lah bahasanya. Ini tadi saya salah memberikan triggers. Coba deh saya kasih triggers dulu, mudah-mudahan tidak salah Bapak Ibu. Saya kadang-kadang Oke deh, user click. Next slide-nya adalah ke pengertian mikroskop menggunakan user click. Oke deh, coba deh kita coba dulu Bapak Ibu ya. Semoga tidak nih. Oke. Ini kalau scan ini berarti dari awal nih Bapak Ibu ya. Oke. Mudah-mudahan enggak. Ini tadi yang contoh pertama ya Bapak Ibu. Jadi dalam satu slide dengan materi ini saya baru edit tadi 2. Nanti Bapak Ibu ini saya coba dulu ke slide yang tadi yang saya kasih contoh. Nah, anggaplah ini dengan project yang lain. Nah, openingnya di sini Bapak Ibu, kalau contoh yang kemarin boleh dikasih video juga sih kalau kita mau atau yang lain-lain. Nah, ini adalah opening ya. Kemudian saya next. Nah, ini baru masuk di menu utama. Nah, ini kayak menu utamanya. Nah, ini misalnya nah, ini pengertian, kemudian saya klik sini. Nah, jadi dia pergi ke slide berikutnya, macam yang tadi. Jadi sebenarnya sama juga. Nah, cuman kalau misalnya kita mau dengan slide yang berbeda, jadi kita buat slide yang berbeda dari materinya kita, kalau materinya kita banyak. Ya, Bapak Ibu ya. Sepertinya konsepnya sama, tinggal kita mau pakai yang mana. Tapi yang dari Karamat ini udah oke banget, saya pikir udah apa ya, sudah komplit, bahkan triggersnya udah dibuat nih sama Karamat, udah disambungin ke layar-layarnya semua. Oke, gitu aja Karamat mungkin ya untuk pengisian materinya, karena nanti kalau ke Pak Yundini ya, materinya tinggal diisi aja di sini sesuka hatinya ya, tergantung dari KD indikator ataupun tujuan pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Restin atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Langsung saja kita lihat-lihat tuh di room chat ya, ada apa di sana. Semoga, oh ini ya, sudah ada pertanyaan nih Bu Restin. Ini ada yang minta untuk dijelaskan kembali bagaimana mengisi konten di masing-masing layer. Gimana nih? Diulang ya. Ini kita ya. Pertama ya di
Nah, Bisa dibantu Bu Restin untuk kembali bagaimana caranya mengisi konten untuk masing-masing layer. Misalnya topik 1 isinya apa, ya gitu. yang di atas tadi ya Kak, yang Iya, silakan Dek. Ya. layer ya di sini ya. Iya. Baik, siap. Berarti saya ulang lagi deh, nggak apa-apa. Tadi memang saya agak cepat sih. Ini guru-guru hebat, guru-guru fisika hebat Indonesia, saya kayak grogi gitu. Oke, baik. Saya ulang lagi deh, nggak apa-apa. Nah, ini tadi saya udah ngedit Bapak Ibu dari aset yang diberikan oleh Kak Rahmat lewat rekan-rekan panitia yang lain ya. Ini saya ini misalnya masukin gambar, bisa insert gambarnya, jadi tinggal insert picture gitu ya, picture-nya. Kemudian misalnya di sini mau pakai foto kita, sama juga di insert picture gitu, memilih gambar dari aset atau punya kita gitu, gambarnya kita ya. Nah, kalau misalnya kita mau pakai karakter juga boleh, nanti saya jelaskan di layernya ya, pakai karakter yang ada di dalam sini. Itu boleh juga, kalau misalnya aset gambarnya nggak banyak. Nah, kalau backgroundnya mau diganti sesuai dengan keinginannya kita juga boleh. Tinggal klik kanan di sini, kemudian klik kanan, kemudian format background. Menyesuaikan dengan background yang kita mau. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini contoh saja. Saya ganti. Nah, ini berubah gitu. Nanti dibuat kalau pengen buat sendiri sebelumnya lebih bagus lagi gitu. Saya tadi belum sempat membuat, jadi menyesuaikan ya. Jadi ini mengganti backgroundnya seperti itu ya, mengganti backgroundnya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan bahwa yang akan kita isi nanti adalah layer-layer yang ada di bawah sini. Ini udah dibuatkan Bapak Ibu ya. Udah ada. Kalau mau tambah boleh tinggal duplikat saja. Nih, ada duplikat ini di bagian bawah. Ya, duplikat select layer. Gitu. Ya, sebaiknya udah dibuat layernya dari base layer sebelum diedit dulu. Jadi ibaratnya belum di apa-apain supaya nanti nggak capek ngeditnya. Tinggal backgroundnya aja dengan menu apa yang kira-kira mau ditampilkan di layer-layer itu semua yang dibuat. Gitu. Jadi dia permanen, jadi akan ada terus di layer-layer selanjutnya gini. Ya, jadi ini gambar apa rumah belajar logo rumah belajar akan ada terus, kemudian backgroundnya juga akan sama terus gitu. Jadi kita kemudian ini lagi backgroundnya apa nih? Bahasanya sih kalau dikasih aktif tombol-tombolnya gitu ya. Apa? Ini kemudian mau diedit biar pas kursor diarahkan ke situ warnanya beda, atau pilih juga warnanya beda. Nah, tinggal klik bagian button itu, kemudian edit step gitu ya. Edit step, kemudian hover ini bagaimana sebetulnya hover ya, hover. Ini bahasa Inggris, ini guru bahasa Inggris marah saya nanti. Hovernya itu adalah perubahan warna pada saat kursor kita arahkan ke situ. Ya, pada saat kursornya kita arahkan ke situ. Jadi pada saat kursor bergerak ke situ, kursor misalnya laptop kita arahkan apa gitu, warnanya akan berubah. Nah, kalau select adalah pada saat tombol itu kita pilih, sudah ditekan. Jadi warnanya akan berubah menjadi orange. Jadi tinggal edit step, kemudian hover, tinggal di format ya, kemudian ganti warnanya. Kalau mau hijau boleh. Nah, sederhana sih. Kemudian di select ini boleh diganti juga. Misalnya aku mau pakai lagi deh warna lain gitu. Misalnya ungu gitu ya. Oke, editing step. Nah, udah nih selesai. Nah, kalau buat ini satu slide atau satu layer, Bapak Ibu sebaiknya dicoba dulu. Ya, jangan kita keenakan mengedit, lalu kita nggak coba aktif nggak, bagus nggak tampilannya ya.
dicoba dulu. Gimana nih tampilannya kalau orang lain melihat tampilan punya saya. Ya, kita ini dulu. Kita review dulu. Ya, review dulu. Review. Nah, gini ya. Saya nih. Nah, ini berubah nih, Bapak Ibu. Nanti kalau tampilannya di handphone modelnya kayak gini. Nah, ini di tap ya. Ini modelnya di HP kita ya. Modelnya kayak gini, tampilannya enak banget ya, kayak lagi ini. Jadi bisa nanti di materi berikutnya akan dijelaskan juga sih gimana mengisi soal sampai dengan kemudian dipublish biar bisa dipakai di handphone Android ataupun laptop itu ya Bapak Ibu. Nah ini udah. Kemudian sekarang saya kan ceritanya sudah mengedit nih di bagian layarnya. Nanti yang topik 45 ini Bapak Ibu silahkan lanjutkan ya. Sama saja editnya di topik itu. Ini kita bisa pindah-pindah juga Bapak Ibu kalau mau pindah ke sini misalnya urutannya di bagian sini nih, saya mau kayak gini ya. Di bagian sini juga boleh, misalnya disusunnya kayak gini nih. Boleh. Intinya ini bisa dipindah-pindahkan. Nah, ada di sini aja dulu. Ya. Boleh dipindahkan juga Bapak Ibu ya. Jadi terserah deh mau mengatur bagaimana. Oke, ini kita anggap selesai. Kalau mau tambah-tambah gambar lagi, mau tambah logo sekolah, misalnya logo sekolah, terserah. Ya, tambah namanya di sini juga boleh. Namanya Bapak Ibu mungkin memperkenalkan diri. Nah, sekarang kita masuk di layar pertama, tab 1. Ya, misalnya di menunya adalah saya memilih pengertian mikroskop. Tinggal diganti karena ini saya ambil dari aset yang sudah diberikan. Jadi bagian sini saya tinggal tulis di slide-nya, misalnya nama topiknya adalah mikroskop. Kemudian di bagian bawah submenunya adalah pengertian mikroskop. Nah, setelah itu baru masuk di materinya. Ya, ini karena saya udah ada materi tadi dari PowerPoint-nya saya tinggal copy ke sini. Nah, kemudian ini boleh dimasukin gambar sama aja yang tadi Bapak Ibu gambarnya bisa karakter, bisa picture atau chat, audio, video itu kembali ke Bapak Ibu mau memasukkan apa di bagian insert. Kemudian ini nih insert lalu karakter itu ya saya oleh aset yang kita sudah punya. Di sini saya mau pakai karakter saja nggak apa-apa. Misalnya mau pakai laki-laki boleh. Intinya memilih ini karakternya banyak sekali Bapak Ibu di dalam. Kalau punya karakter kita sendiri juga boleh ya. Nah misalnya gini saya ganti deh orangnya ini kayaknya lebih ke pakaian perawat deh. Ini aja ya. Ini yang ini Jennifer. Gimana? Kalau dari foto kita masing-masing Bapak Ibu juga boleh jadi nanti foto dengan ekspresi yang berbeda-beda gitu. Itu selalu dimasukkan ya. Di masing-masing punya ini lagi talking nih ceritanya. Pengertian mikroskop adalah ini, kemudian prosesnya pilih nih. Oke, mungkin cukup ya Bu Restin untuk pertanyaan yang pertama tadi. Semoga Ibu Sapani yang dari Bali sudah mengerti tentang bagaimana tadi untuk memasukkan ini topik ya. Kita melangkah ke pertanyaan yang kedua ya, Adek ya. Ini saya pakai AS2, mencari asetnya di mana? Pertanyaannya dari Pak Budi Utomo ini. Asetnya gimana maksudnya nih? Mencari asetnya gimana? Saya pakai AS2. Gimana Bu Restin, Cak Rahmat? Tampilan slide-nya izin Kak Rahmat kalau untuk AS2 kalau aset yang diberikan sama aja kan ya?
Untuk mohon izin menjawab Bu Yundini, Bu Restin. Jadi AS2 ini tidak bisa membuka yang AS3. Ya, Tapi nanti malam ini kami akan usahakan untuk upload template yang AS2. Jadi meskipun berbeda, tapi intinya nanti Bapak Ibu sudah terdiri dari pendahuluan, uraian, dan latihan soal. Seperti itu Bu Yundini. Mohon bersabar Bapak Ibu ya. iya. Ya, siap. Jadi kami akan memasukkan hasil dari kerja kita kemarin loh Bu Yundini dengan Bu Restin ya. Jadi akan kami fikan. Siap, siap. Saya kembalikan Bu Yundini. Iya, terima kasih De Rahmat. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Junianti. Untuk membuat layer baru, apakah ada pengaruhnya jika kita meletakkan layer sebelum dan sudah layer utama? Silakan De Restin. Gimana Kak? Untuk membuat layer baru, apakah ada pengaruhnya jika kita meletakkan layer sebelum dan sesudah layer utama? Kalau kita ambil mau pakai dasarnya ya. Jadi sebenarnya ini untuk pembuatan pertama itu kan menjadi layer utama, ya, menjadi layer utama. Ini kan anggaplah bahwa bagian layer ini base layer itu menjadi layer utama kita. Nah, awalnya kan kita buat harus hanya tampilannya seperti ini, gitu. Ini kan sudah dibuat Kak Rahmat, jadi mungkin Bapak Ibu ngelihatnya gimana gitu ya. Ini udah lengkap. Nah, misalnya anggaplah kita belum membuat layer, ini masih base layernya aja. Jadi tinggal di saja kayak ini udah. Kemudian saya tidak salah menjelaskannya Bapak Ibu ya. Ini kayaknya di layer ya Pak. Mana nih? Ini ya, copy ya. Ini diganti namanya nih. Misalnya diubah, tinggal di duplicate aja sih Kak. Layernya tinggal di kemudian boleh diganti namanya. Terus kalau misalnya kita mau beda ininya, kalau kita copy langsung dari base layer seperti itu. Kalau misalnya kita menggunakan background yang sama, enaknya ya tinggal di copy doang. Nanti kalau misalnya mau diganti, ya kembali lagi kita harus backgroundnya di sini. Nah, sebenarnya gunanya kita copy dari base layer untuk kemudian layer itu adalah misalnya kita backgroundnya mau sama semua. Jadi rumah belajarnya ada, intinya backgroundnya sama, lalu misalnya topik sih, misalnya logo-logonya semua sama, daripada kita capek menginput satu-satu, kita ambil aja dari base layernya itu. Gitu. Sebenarnya kalau mempengaruhi, sebenarnya kita kalau mempengaruhi satu sama lain, karena kembali kita bisa ngedit layer-layer itu. Hanya enaknya kita nanti kalau backgroundnya kita mau sama, ini ini saya ini tadi bisa bahasanya sih, bisa backgroundnya sama gitu, bisa backgroundnya sama ya. Yundini ya, oke. Terus pertanyaan masih dari Ibu Junianti ini, apa perbedaan menggunakan layer dan penggunaan scene? Seperti apa itu perbedaan layer dan scene? Scene ya, bacanya scene ya? Ya, scene. Sebenarnya kalau menggunakan misalnya dalam satu slide kan sebenarnya dari scan, kemudian slide ya, nggak salah, dari scan kemudian slide, kemudian base layer, kemudian dibagi menjadi layer-layer. Nah, kalau itu tadi saya sampaikan, saya tunjukkan gitu. Kalau misalnya materinya kita mau banyak, jadi kita bikin scan-nya banyak, terus nanti kalau kita sebenarnya kalau sudah dipasangin triggers, nanti dia akan kembali menyatu semua gitu. Jadi kalau misalnya materinya nggak terlalu banyak, baiknya ya buat di dalam satu slide aja, biar selesai ngeditnya di situ-situ aja. Kalau mau banyak animasinya, mau banyak embel-embelnya gitu, ya kita buat di dalam satu screen, kemudian dengan dengan slide yang berbeda.
ini kan sekarang di sini kita bisa mengerjakan satu persatu sesuai dengan menunya. Kayak gitu, misalnya pendahuluan di scan pertama seperti ini tampilannya ada beberapa slide yang ada di dalam, gitu ya. Jadi kalau juga sih kadang bingung Kak, banyak ini mau dalam satu scan, itu kan? Iya. Kalau di dalam scan yang berbeda kan enak, jadi sudah bisa tahu, oh saya mengedit ini dulu, saya mengedit materi ini sekarang, besok evaluasi lagi, gitu. Kembali ke kita lagi. Oke? Oke, semoga Ibu Junianti bisa mengerti ya Bu ya. Nah selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Ahmad Rifa ini. Untuk slide yang banyak layernya, tapi ketika di layer tertentu, kok ada tampilan base layer yang saling bertumpuk? Gimana tuh solusinya? Oh iya, benar, ini kayak kopinya itu yang saya bilang pada saat ini tadi kan ini kayak saya nih udah ngopi dari dari sininya nih. Nah, saya mau langsung nih dari base layernya, itu yang saya bilang sebaiknya kalau kita mau buat supaya nggak numpuk, misalnya nih sebelum buat layer kita buat aja nih background dengan apa yang kita mau tampilkan di layer-layer berikutnya yang sama. Misalnya gini, supaya ini kan di layer dari layer itu kita mau tampilkan juga nih tombol-tombol ini, oh ya Kak. Jadi kita buat aja duluan gitu, desain aja duluan, kemudian masukkan rumah belajar, karena nanti di layer-layer kan kita tampilkan juga rumah belajar. Betul. Kalau ini kan enggak, kayak mikroskop ini kan saya maunya nanti hilang nih Kak, jadi nggak bisa dulu dimasukkan, jadi buat dulu ibaratnya sih ibaratnya papan utama gitu, base layernya yang kita buat, nanti kemudian kita copy dari situ. Kalau itu udah masuk duluan, nanti copy semua, jadi kan, jadi bikin dulu dasar fondasinya, nanti baru desain dengan pengertian pemahaman saya, nanti ditambahin. Mungkin ada tambahan dari Cak Rahmat? Sudah mantap, sip. Ya. Oke, mudah-mudahan Pak Ahmad mengerti ya, paham ya dengan penjelasan Bu Restin. Nah selanjutnya Bu Restin, ini ada satu pertanyaan lagi. Untuk nge-link dari scene 1 ke scene 2 itu gimana? Scene 1 ya. 2 ya, scene lainnya ke scene lainnya gitu. Triggers ya, triggersnya ya. Benar nggak Kak Rahmat, triggers ya mungkin maksudnya di sini disambungin gitu ya? Trigger maksudnya. Oh ya, trigger. Oh, yang triggersnya. Kalau Iya. Pertanyaan yang mana ya Bu Yulini kalau boleh tahu? Muhammad Adrianto. Ini Iya. private, ya memang private. Mau tanya Bu untuk ngelingkan ya ke lain. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bertanya, kita masukkan saja ke semua panelis ya. Panelis yang kami bisa membacakan semua, kami bisa melihat semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul di chat room ini. Jadi sekali lagi ya, ini pertanyaannya Cak Rahmat yang tadi. Siap, siap. Ya. Kalau bisa diulangi Bu Yulini, itu pertanyaannya nggak terbaca. Saya ya. Untuk dari scene 1 ke scene lainnya gimana? Itu. Oh ya, tadi sudah dijawab Bu Yulini oleh Dinda Restin melalui trigger. Benar, sudah benar. Ya. Semoga Pak Adrianto bisa paham ya. Untuk selanjutnya ada dari masih private ini, materi apakah kita hanya mengisi di layar atau buat seperti hyperlink begitu? Untuk materi lah. silakan ya Restin. Ya, itu bilang tadi Kak, ini kan di scan ini kan kemarin udah dipisah-pisahin materi pendahuluan, materi dan evaluasi. Jadi kalau kita mau mengisi materi ya kita coba buat satu scan khusus untuk materi. Jadi itu yang kemudian saya jelaskan tadi, pengisian materinya boleh menggunakan satu slide
kemudian diisinya di dalam layer-layer itu kembali. Itu ya, isinya ke Iya. dalam sini. Kalau materinya banyak, boleh kita pakai dengan slide yang berbeda. Nanti kan dipasang triggers juga, jadi ketemu Kak. Oke, jelas sekali itu jawaban dari Dek Restin, Bu ya. Nah, selanjutnya ini ada bagaimana cara menyambungkan slide dengan slide yang lain atau trigger. Ini kayaknya diulang lagi deh. Ulang lagi. Tadi sebenarnya Kak, pembuatan triggers itu hampir sama kalau kita membuat dari base layer ke layer. Kita juga bisa menggunakan teknik itu ke slide-nya. Jadi kita tinggal pilih. Jadi klik misalnya mau pakai button boleh, atau misalnya langsung satu slide boleh langsung gitu. Nah kalau misalnya gini, saya mau pakai satu button ke satu slide gitu. Jadi tinggal klik di sini. Mohon maaf ini jangan diikuti ya Bapak Ibu, ini kan harusnya ke layer sini. Contoh saja. Nah, ini tinggal ini Bapak Ibu di sini nih ada namanya triggers ya. Triggers buatin jalannya gitu. Dia mau kemana nih si button satu nih. Misalnya actionnya jump to slide misalnya. Terus pilih slide-nya apa gitu. Ya. Jadi kita tinggal pilih nih kita mau kemanain si misalnya pada saat klik gitu, pada saat kita klik gambar itu maka dia akan menuju ke situ gitu. Ini kan haknya apa yang kita cek, apa yang kita pencet gitu. Kalau untuk objek berarti apa yang kita pencet yang menggerakkan ibaratnya dia tempat duduk ke slide itu. Dan itu intinya ambil trigger Bapak Ibu ya. Iya, semakin jelas ini penjelasannya dari Bu Restin ini ya. Nah selanjutnya masih dari Ibu Junianti nih ya, sudah berapa kali nih ya. Bagaimana menyisipkan gambar yang beranimasi? Apakah ada trigger khususnya agar gambar tersebut bisa bergerak saat file diekspor? Apakah itu maksudnya yang mau dimasukkan ini udah dalam bentuk apa ya, animasi sebenarnya tinggal diekspor aja sih Kak dari sini ya. Misalnya saya memilih video gitu, saya bisa masuk ini gitu. Terus kalau picture-nya atau gambarnya ini tadi saya udah jelasin kalau mau masuk karakter video semuanya di bagian insert-nya saja. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikut. Ini mungkin kendala teknis ya. Ada dari Ibu Tintin. Saya bolak-balik buka link, belum bisa dapat template. Kira-kira di mana kesalahannya ya Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab nggak? Cara apa? Bolak-balik apa nih? Pakai AS Copy ya? Intinya dia bolak-balik buka link yang dibagikan di drive ya mungkin. Tapi dia nggak dapat template. Dia salah di mana nih? Asal dapat di mana nih cara? Iya. Kita melangkah saja ke pertanyaan berikut. Bagaimana mengganti nama di slide layer, mengganti nama topik satu menjadi satu. Nah ini diulang lagi ya. Iya, ulang lagi apa deh Kak? Oke, Silakan deh. Ini dari base layer terus diganti di sini ya misalnya. Oke, ganti di sini ya Bapak Ibu. Klik di sini layernya, kemudian kanan baru ini. Anggaplah di sini bagian nih. Cross ya. Aja. Gampang bagian slide-nya antara bagian sini yang kanan juga remain. Di bagian sini berubah. Suka. Oke, terima kasih. Saya kira semakin jelas ini. Nah, terus kita lanjut ke pertanyaan berikut. Kenapa setelah upload file HTML5 di Drive dan kantor tugas simpatik, setelah saya buka kok tampilannya terbaca quote ya? Tulisan, ya itu. Padahal tulisnya bagus kok. Ya. Materinya kita paham. Mungkin bisa pas materinya lain nanti ada materi khusus publis Betul. lain gitu ya biar Iya. lain kan bisa
Jadi Jadi kita kita melangkah saja ke pertemuan berikutnya, ke poin berikutnya. Jadi Jadi untuk Pak Jansari, nanti nanti pertemuan pertemuan berikut ada sesi khusus, ada kabel khusus yang membahas tentang itu. Nah, Nah, berikut kalau kalau kita mau memasukkan video, gimana caranya? kayaknya Kayaknya tadi udah ya. Masukkan video di Restin. Gimana Bisa. Iya. Iya. di menit insert lalu nah dia katakan Iya. Terus ya. Ini dari Ini dari Ibu Novitasari. Ini kayaknya takut dengan plagiarisme. Cara mat ini. Katanya Bapak Ibu pada list buat sendiri ya. Kalau karakternya maksudnya. Kalau kami menggunakan karakter itu, apakah mesti mencantumkan sumbernya? Ini legal kok ya. Gimana cara mat? Siap. Mungkin berhenti. ini ya aset Dari luar ya. Kayaknya Ibu Novita ini takut nanti kalau misalnya tidak mencantumkan sumbernya, nanti takut ini dikatakan plagiarisme ya. Itu dia penelitiannya. Bagusnya sih memang baik video, gambar, apapun itu insert ke dalam kalau memang kita maksudnya ngambil dari orang lain. mungkin Mungkin di bagian belakang kita boleh cantumkan sumbernya semua ya. jadi Kita juga menghargai perkataan orang lain. mungkin Bisa di bagian layernya Pak. satu slide sumbernya Oh gitu. Oke sudah terjawab. Ini lagi Bu dari Ibu Novita. Ini tadi sama yang menyisipkan animasi atau video ke dalam scene, apakah bisa? Tadi sudah dijawab bisa ya. Namanya sih Iya. Lanjut dari Pak Sagirman Hadi. Gimana caranya buat hyperlink di slide master ke slide yang lain? Tadi udah dijelasin ya. Menyusun video sudah. Saya pilih dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang supaya tidak terulang itu. Sudah tadi. Ini dari Nur Sakina. Ketika klik player, ternyata bermasalah playernya. Apakah adakah cara lain untuk mengubah yang ada di player? Layer kali. Layer. atau Atau gimana? Ketik player ternyata bermasalah playernya. Iya player. Layer kali ya Pak. Ada saat video ya. Gimana nih karena bermasalah di mana nih antara kata-kata yang lain pemahaman di mana nih? Maksudnya ketik. Oh iya. Itu tadi mau saya sedikit menyinggung Bu Rektin politik ya. Ini silakan. Tadi saya mau bertanya ini apakah itu tidak nyambung ya bermasalah belajarnya. Jadi apa Bu di yang pernah kami setting itu silakan nanti pada bagian bawahnya ada playlist dengan next. Jadi silakan bikin bagian itu saja otomatis akan bermasuk antara satu dengan scene yang lain Bu Yundini dengan Bu Christine seperti itu. Jadi saya seperti itu. Jadi memang kami jadi skemanya memang paling sederhana dalam tipikal attention yang dibuat di Bu Yundini. Itu yang next. Ya siap. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita kembali ke pertanyaan di room chat ini. Ketika Bu Restin buat 3 tombol navigasi, kemudian klik edit, stay, muncul 4 kotak, normal, down, visit, dan disable. Mohon dijelaskan Perbedaan dari masing-masing dan cara menggunakannya. Kembali lagi nih. udah tadi sih Jadi kayaknya ini udah ini ya. lewat Iya. Terus pertanyaan berikut. apa ketika
ketika saya klik tombol preview justru yang muncul malah judul materi bukan slide untuk materi. Review ya. Nah, Review ya. Nah ini jadi ada apa? ada pemilihannya Gitu. review Review langsung ke slide. Jadi di bagian slide itu jadi pas di preview dia ada dua pilihan Pak. Iya. Jadi sudah sudah dijelaskan dari Bu Restin ya Bapak Ibu. Nah terus lagi deh bagaimana caranya memasukkan gambar sendiri kok backgroundnya tidak hilang? kayaknya tadi gambar apa ya maksudnya? atau udah mungkin Dalam dari semua ini baseline-nya gitu baiknya yang tadi saya katakan kita bikin fondasinya dulu yang dasar, ibaratnya jangan didesain dulu biar nanti nggak numpuk gitu pada saat di copy to layer. Jadi nanti bagian itu nggak muncul lagi di bagian layer. Intinya kalau di layer jangan depan duluan, dasarnya aja dulu, fondasinya aja dulu biar nggak numpuk nanti. Oke, Sudah semakin jelas ini. Diulang dan diulang lagi. Selanjutnya ada dari nah ini dari Pak Faisal Hidayat. tidak terhubung ke scene 1 dan yang lain di player. saya Preview mentok. dibuat ini dulu Kalau dari aset intinya dibuat indeksnya dulu semua tuh jangan langsung di preview baru iya. Saya kira semakin jelas tadi ya Dek demokan seperti apa materi-materi untuk malam hari ini. Semoga Bapak Ibu yang bertanya semakin puas dengan jawaban dari Dek Restin. Nah selanjutnya ini tadi sudah kayaknya. Ini kan tugas kan dikumpul dalam bentuk publish. Jadi gimana? ini untuk ini ya, untuk pertemuan berikut ya. benar kak Ya. Mungkin sedikit menambahkan boleh Bu Yudi. Silakan. Iya, ini tadi mungkin ada peserta yang masih bingung terkait penugasan kan telah kami buat kantong tugas selama tiga KB. Jadi KB yang pertama adalah kemarin pendahuluan dan homepage. Yang kedua itu KB 2 hari ini buat materi, dan KB 3 terakhir besok adalah soal atau game edukasi. Jadi memang tidak perlu dipublish dulu Bapak Ibu, hanya berupa file project sebelum dipublish seperti itu. Iya. Projectnya saja kan kita lihat progresnya. Begitu Yudi, Bu Restin, mohon maaf. Mungkin ada. Terima kasih Dek. Terima kasih. Itu sudah lengkap sekali, itu sudah jelas sekali ya. nah Selanjutnya kita berangkat ke pertanyaan dari Ibu Novi lagi. Apakah AS2 mendukung untuk pembuatan praktikum virtual? Misal kalau materi alat optik kan ada percobaan pemantulan cahaya. di mana tuh Dek Restin? jadi Jadi belum terlalu tahu perbedaan keduanya gitu. Mungkin yang lain mungkin bisa menjelaskan. Saya belum pernah coba perbandingannya Pak. betul ya Jadi kita ke masternya saja nih. Cak Rahmat saja. belum pernah Belum pernah coba supaya Ibu Novi ini puas dengan penjelasan kita ya. Pertanyaan ini. Silakan Dek. Siap. Ini nanti mungkin bisa ditambahkan Bu Restin dengan kayu ini. Jadi untuk percobaan fisika ini sebenarnya bisa, namun memang butuh tingkat lanjut lagi. Nah, jadi untuk membahas masalah laboratoriumnya nanti bisa kita buat event untuk tingkat lanjutan ini. Memang sebenarnya sangat bisa jawabannya. Oke. Iya, terima kasih Dek penjelasannya. Nah dari Pak Agus Firman,
Bolehkah Bolehkah saya explore dari segi desain? Dari tadi ya dikatakan bahwa ini kita hanya memberikan template, mau digunakan monggo, tidak ya silakan dieksplor semaunya Bapak gitu loh ya. Nah, jadi saya kira kita hanya memberikan template, mau dipakai atau tidak itu tergantung dari Bapak Ibu ya. Pertanyaan terakhir, saya udah coba buat slide dalam AS2, apakah bisa terbaca di AS3? Karena template AS3 tidak terbaca di AS2. Kang Rahmat nih yang dicolek. Template Kang Rahmat gimana nih? Ini bisa jawab ini kayak Indonesia makan, beresin. Silakan beresin. Selain dalam AS bisa terbaca di AS. Silakan deh. Gimana sih? Gini juga. Siap. Apa sih ada kegiatan yang lain? Belum pernah mencoba S2 Kak. Oke, itu jawabannya dari Bu Resti. Mungkin Master MPI bisa turun tangan ya. Ada Budona, Ayo. Jarnawi, ya. Aku melarikan diri saja. Oke, bisa kalau yang terakhir bukan cabai ini. Jadi kalau AS2, tempatnya di AS2 mau dipakai S3 malah bisa. Kalau AS3 dibaca di AS2 nggak bisa, karena memang sistemnya AS3 itu melengkapi dan juga memperbaiki dari program di AS2. Biasanya program aplikasi yang lebih baik, lebih baru, itu bisa membaca program aplikasi sebelumnya. Tetapi di program aplikasi sebelumnya, kalau membaca template yang baru atau file-file baru itu nggak akan bisa, karena ada script tertentu yang tidak bisa dibaca di program setelahnya. Sehingga kalau bikin di S2 mau dibaca di S3 sudah bisa. Tetapi memang harus banyak bisa, karena memang ada beberapa tempat yang tidak terbaca di AS2 karena dilengkapi di AS3 seperti itu. Oke, gitu ya penjelasan dari masternya MPI ini. Oke, Bapak Ibu yang ada di room ini, Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, bahwa di sini sudah pertanyaan semua kita sudah jawab semua. Jadi kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Jadi kami mohon maaf jika pada pertemuan kita pada malam hari ini terdapat banyak kekeliruan. Harapan kami bahwa pelatihan ini nantinya akan membuahkan karya yang luar biasa dari Bapak Ibu guru fisika yang nantinya akan memperkaya konten di rumah belajar. Semoga ikhtiar kita untuk berkontribusi di dunia pendidikan bernilai ibadah dan menjadi ladang pahala yang nantinya akan kita tuai di akhirat kelak ya Bapak Ibu ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta, dan terima kasih kepada teman-teman DRB yang telah bekerja ikhlas dan saling memberi support. Terkhusus kepada pemateri kita Dinda Restin yang luar biasa dalam menyampaikan materinya. Terima kasih banyak Dek ya. Kami cukupkan, saya sebagai moderator, saya menutup pertemuan ini dan selanjutnya saya serahkan kepada host. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dek Rahmat. Waalaikumsalam. Mic-nya Dek tidak. Jadi ini tadi ada yang bertanya Kak, absensinya kok tidak ada, sudah kami sharingkan terakhir. Baik Bapak Ibu, juga pada perjumpaan kita pada malam hari ini, semoga apa yang kami suguhkan kepada Bapak Ibu yang luar biasa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bermanfaat. Akhir kalam, saya sebagai host menyampaikan permohonan maaf jika dalam mendampingi Bapak Ibu ya, mendampingi ini bukan mendampingi narasumber, saya hanya menjaga room ini ya, menjaga room. Jika ada kesalahan baik itu
sikap dan perbuatan kami mohon maaf yang besar-besarnya. Saya kami sampaikan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Foto dulu, Cak. Iya, foto lagi. Saya jelasin dulu. Di sini ada orang muda nih. Siap ya. Banjarnawi, oke, sudah siap. Itu ketiga ya. 1, 2, 3, start. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Ya, semoga